Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi secara online dalam keluarga GKT 3. Walaupun kita hanya bisa bertemu secara online, tetapi kita tetap mengalami Tuhan masih mengumpulkan kita bersama-sama untuk beribadah kepadanya. Dan walaupun situasi pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kita tetap bisa mengalami Tuhan yang mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak sendirian. Dalam menjalani kehidupan yang sulit ini, ada Tuhan lewat firman-Nya menemani kita, menuntun kita, memimpin kita setiap saat. Dan saat ini, Dia juga mengundang kita untuk mengalami kehadirannya lewat ibadah ini. Mari kita bersama-sama masuk mempersiapkan hati kita ke dalam ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang dengan firman-Nya telah menciptakan dunia ini. Allah Putra yang merupakan firman yang menjadi manusia. Dan Allah Roh Kudus penuntun umat pilihannya dalam menjalani firman Tuhan, dalam menjalani hidup ini dengan firman-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah Tritunggal turun atas kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri membawa korban pujian, ucapan syukur kepada Tuhan yang senantiasa menuntun kita dengan firman-Nya, memberikan sukacita di tengah-tengah tantangan hidup yang kita hadapi. Kami bawa korban pujian ke dalam Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Mazmur 103 ayat 20. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi yang susah ini, di tengah-tengah ekonomi yang tidak menentu, yang menantang hidup kita, mengapa kita bisa mengatakan bahwa kita masih bisa bersuka cita? Mengapa kita masih bisa mengatakan, menyanyikan, kita beria-ria di dalam rumah Tuhan? Karena masalah hidup kita yang terbesar telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Masalah hidup manusia yang terbesar bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan, bukan juga masalah politik.
Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa adalah masalah yang membelenggu manusia sepanjang zaman. Tetapi Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah dosa ini. Sehingga setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan, yang menerima Yesus Kristus di atas kayu salib yang mati bagi saudara dan saya, akan lepas dari masalah ini, masalah dosa ini, dan kita mampu menghadapi tantangan-tantangan di depan. Oleh sebab itu, mengapa kita bisa bersuka cita? Karena masalah terbesar manusia yaitu dosa telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, saudara dan saya perlu Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Setiap hari kita bergumul dengan dosa kita. Mazmur 90 mengatakan bahwa setiap hari kita hidup dalam amarah Tuhan. Saat ini Tuhan mengulurkan tangannya menyambut kita. Mari kita datang ke hadapannya, mengakui segala pelanggaran kita, kelemahan kita. Dia terbuka untuk menolong, menyelamatkan kita. Seperti Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lepas jalan yang susah gelap, pada Yesus ku datanglah, masuk tempat yang senang dan terang. Yesus ku datanglah, lepas lemah disempurnakan, lepas miskin masuk limpahan, lepas dosa berjumpa Tuhan. Yesus ku datanglah, lepas jalan yang selalu gagal, pada Yesus ku datanglah, masuk pada kemuliaan-Mu. Yesus ku datanglah, lepas susah dapat sentosa, meski ombak keras menderu, ku memuji Kaulah Tuhanku. Yesus ku datanglah. Bapak Ibu, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Kita nyatakan di hadapan Tuhan segala kelemahan, dosa, pelanggaran kita di hadapannya. Kita akui segala ketidakpercayaan kita kepada Dia. Kita juga akui segala keinginan hawa nafsu kita di hadapannya. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Walaupun kami manusia yang lemah, setiap hari kami hidup dalam amarah-Mu. Tetapi Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu, mengalami anugerah pengampunan-Mu. Tuhan, kami manusia yang sangat lemah. Kami egois, kami sombong, kami menipu diri kami sendiri.
kami sangat jauh dari Engkau. Tetapi Engkau dengan firman-Mu selalu mengingatkan kami. Lewat orang-orang di sekitar, lewat saudara-saudari kami yang seiman, Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau memberikan anugerah pengampunan yang lebih besar dari dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau selidiki kami dan Engkau bawa kami kepada salib-Mu, kasih-Mu yang memberikan anugerah pengampunan. Dan tolong ya Tuhan, bawa kami untuk selalu hidup berkenan kepadamu. Ingatkan kami selalu apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menyenangkan Engkau. Dan bawa kami Tuhan untuk selalu mengukur standar hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat ketiga, lepas dari kubur yang gelap. Lepas dari kubur yang gelap, pada Yesus ku datanglah, masuk rumah Allah yang mulia. Yesus ku datanglah, lepas dari neraka dosa, masuk tempat selamat yang kekal, selalu nampak kemuliaan-Mu. Yesus ku datanglah. Bapak Ibu, sebagai orang yang telah ditebus dari neraka dosa masuk ke dalam tempat selamat yang kekal, mari kita dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, kita tetap berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh zaman dan di seluruh tempat. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, khususnya pada hari ini, ketika kami boleh kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan khususnya tentang peran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, dalam kami boleh merenungkannya. Kau yang persiapkan hati pikiran kami, juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 119. Mazmur terpanjang ya, tapi kita tidak baca seluruh pasal. Mazmur 119 ayat 105 dan 106. 2 ayat saja ya. Mazmur 119 ayat 105 sampai 106, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Boleh saya bertanya sebelum kita memulai semua perenungan kita pada hari ini? Kira-kira bagi Bapak Ibu sekalian, bagi jemaat dikasih oleh Tuhan, pilih yang mana? Kalau kita mau melewati sebuah jalan atau sebuah tempat, kita lebih nyaman pilih jalan yang terang atau jalan yang gelap luar biasa. Saya rasa kita semua sepakat, kita akan lebih milih cahayanya cukup. Tidak terlalu terang, tapi cukup kita bisa tahu yang mana yang harus kita pilih. Kenapa? Ketika kita melihat satu tempat yang gelap, mungkin kita akan berpikir, wah ini kok rasanya berbahaya, ini kok tidak aman ya bagi saya, kok ada sesuatu yang gimana gitu ya. Yang akan mencegah kita rasanya, jangan lewat situ, jangan lewat situ. Itu rasanya, pokoknya jangan lewat situ. Tidak enak. Tapi kalau kita lihat-lihat dalam kehidupan kita, kok aneh ya. Ternyata Tuhan pernah menegur kita bahwa kita lebih senang memilih kegelapan. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Dalam Mazmur pasal 119 ini ternyata tentang firman Tuhan yang dikatakan dengan firman-Mu itu dihubungkan dengan berbagai istilah. Kalau kita lihat di sini misalnya tentang kebersihan hati, menjaga kebersihan hati, ayat 9. Tentang kebajikan, tentang pengharapan, tentang keselamatan, tentang pelita yang tadi kita baca, kebenaran dan pengertian. Nah, kalau kita simpulkan sebenarnya beberapa istilah yang tadi disebutkan dalam pasal 119 ini, semua ini berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, khusus kita coba lihat dalam pasal ayat 105 ini, kita akan coba, ini seperti sebuah kesimpulan dari beberapa istilah tadi yang disebutkan sebelumnya. Apa yang kita bisa pelajari dari kedua ayat tadi? Yang pertama, firman Tuhan dikatakan dengan jelas adalah jalan dan terang kebenaran. Nah, kalau kita lihat istilah pelita yang mengakibatkan terang itu ya, tadi kan ada dikatakan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, istilah pelita yang digambarkan di sini adalah sebenarnya seperti gambaran yang ini ya, tunjuknya ini ya. Jadi nanti Anda akan lihat sebuah apa ya, kalau kita bilang tempat api yang kecil gitu ya, jadi cuma murup kecil gitu ya. Kalau kita bayangkan mungkin sebesar ya api lilin gitulah. Nah, lampu minyak kecil ini biasa dipakai pada masyarakat di Timur Tengah pada waktu itu. Jadi orang biasa itu sangat normal di rumah, kalau mereka keluar mungkin di jalan ya dibawa-bawa begitu. Jadi bukan lampu sorot seperti zaman sekarang yang blur gitu ya, bisa panjang, bukan. Jadi kalau kita bayangkan satu titik kecil api begitu, itu paling membuat seperti semacam lingkaran cahaya yang tidak besar, yang tidak panjang. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya api yang kecil ini menyinari mungkin sekitar 2-3 langkah di depan saja. Jadi tidak terlalu sampai wow gimana gitu ya. Nah, istilah jalan yang dipakai di sini, terang bagi jalanku tadi, jalan yang dipakai di sini adalah jalan yang tidak lebar. Maksudnya bukan seperti jalan raya yang wow gede banget. Enggak. Tapi ya jalan setapak itu loh, jalan yang kira-kira kalau dibilang sempit, ya jalan segitu aja yang cukup bagi orang untuk lewat. Dengan kata lain, kalau kita gabungkan dua istilah yang dipakai di sini, lampu yang ini, lampu kecil ini cukup atau memadai untuk menerangi jalan itu, meskipun cuma beberapa langkah ke depan. Nah, cahaya yang cukup ini sebenarnya bisa menolong kita atau orang yang pakai cahaya itu untuk apa? Tidak tersandung atau tidak terantuk sesuatu sehingga dia jatuh atau mengalami celaka. Nah, ketika dia melangkah, ada cahaya itu, dia bisa tahu kemana dia harus melangkah. Ketika dia tahu di depan dia ada apa, ada batu mungkin, atau ada jebakan, atau mungkin ada bahaya, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Nah, ini dia bisa langsung menilainya dengan cepat. Nah, disinilah fungsi itu. Nah, menariknya di ayat berikutnya, ayat 106 dan berikutnya, ternyata pemazmur berbicara tentang hukum Allah yang adil.
Gambaran pelita dipakai untuk menggambarkan firman Tuhan yang menunjukkan jalan yang harus dilalui supaya bisa selamat dan tidak mengalami celaka. Nah, istilah yang dipakai di sini sebenarnya untuk hukum Tuhan adalah firman Tuhan tadi itu. Pemazmur menyampaikan bahwa ketika seseorang melakukan hukum Tuhan yang adil dalam hidupnya dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh, maka hidup orang tersebut akan terpelihara. Jadi digambarkan seperti berjalan dengan baik meskipun jalannya sempit. Nah, di sini kita melihat ketika orang itu berjalan dengan cahaya tadi, dia dituntut untuk aktif. Dalam arti apa? Dia harus mengambil keputusan. Jadi ketika dia melihat tuntunan pelita itu, dia harus tahu kemana ini, kemana, apa. Nah, dia harus cepat ambil keputusan. Dengan terang yang ada, dia sekarang ambil keputusan, aku mau bagaimana? Melangkah ke arah mana dan bagaimana? Inilah gambaran yang dipakai dalam Mazmur 119 ini, ketika seseorang itu berjalan dalam kebenaran dan ketetapan Allah, kalau dia mau sampai dengan selamat sampai di tujuan. Nah, ngomong-ngomong kalau kita bicara tentang dua istilah yang dari tadi kita bicarakan, yaitu tentang terang dan jalan. Kalau kita mengarah kembali, mengingat kembali dalam perjanjian baru, kira-kira kita ingat siapa ya? Dengan jelas kita sebenarnya bisa mengasosiasikan atau dengan jelas kita teringat akan satu pribadi agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes khususnya, Yesus dengan jelas digambarkan sebagai terang yang datang ke dalam dunia. Ini ada dalam beberapa tempat, dalam Yohanes 1 ayat 9 dan di dalam Yohanes 3 ayat 19. Lalu Yesus sendiri menyebut dirinya di dalam Injil yang sama, dalam Injil Yohanes, bahwa dia adalah terang dunia. Ayat Yohanes 8 ayat 12, 9 ayat 5, dan 12 ayat 46. Dan di ayat yang terakhir yang saya sebutkan tadi, dengan jelas dia menyebutkan tujuannya dia datang ke dalam dunia ini, yaitu apa? Supaya orang yang dalam dia itu tidak terus tinggal di dalam kegelapan. Nah, menariknya dia bukan cuma terang, tapi dia juga adalah jalan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Disinilah Yesus menyimpulkan semuanya itu. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dengan jelas dikatakan, terang itu datang ke dalam dunia. Dan di dalam perikop pasal yang 1 itu juga dikatakan, terang yang datang itu adalah hidup manusia. Di sini kita melihat, Yesus menyimpulkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jadi terang dan jalan itu berada atau tergabung, terangkum di dalam satu pribadi yang agung, yaitu Yesus sendiri. Dan di situ juga jelas dikatakan, tanpa dia atau tidak ada yang lain, harus melalui Yesus, kita akan memperoleh keselamatan jiwa kita. Kita melihat saat ini COVID lagi merajalela seperti ini, kita semua diminta hati-hati. Tapi anehnya ada saja sekelompok atau beberapa kelompok orang yang menganggap COVID itu seperti sebuah rekayasa saja. Saya pernah dengar dan saya pernah baca, saya heran sekali. COVID itu cuma rekayasa dari pemerintah lah, dari siapalah. Supaya apa? Bikin susah kita, supaya kita dikendalikan, supaya kita ini enggak ada COVID itu. Heran ya, ada orang-orang masih berpikir seperti itu. Jadi mereka tuh apa? Tidak mau divaksin, prokes tidak dijaga, hidup sakarepe dhewe seperti tidak ada, seolah-olah tidak ada penyakit dan sebagainya. Akibatnya apa? Ya kita lihat hasilnya. Banyak sekali akhirnya di antara mereka sendiri yang terpapar. Banyak yang meninggal, banyak rumah sakit yang harus dipenuhi karena sakit ini, sakit itu. Mereka bingung, lu kok bisa begini, lu kok bisa begitu. Lah iya, sudah dikasih tahu ini ada pandemi yang serius seperti ini. Kok yo masih aja berpikir seperti itu? Nah, di sini kita harus lihat situasi ini bukan main-main, ini bukan rekayasa. Nah, kebenaran yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita terbelenggu dalam kegelapan dosa, ini adalah sebuah kenyataan kondisi dunia yang sesungguhnya. Ini bukan rekayasa. Ini benar-benar adalah kebenaran. Terang itu sudah datang dan menerangi hati kita. Sehingga kita tahu
bahwa kita ini dalam kondisi yang parah ini, kondisi kita itu gelap. Kita sangat memerlukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, yang dapat menyelamatkan kita. Jadi, jangan anggap remeh kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini apa? Dapat menentukan masa depan kita di dalam kekekalan nanti. Tuhan tuh sangat rindu bahwa kita itu dapat kembali bersama dengan Dia. Begitu banyak hal yang sudah dilakukannya bagi kita. Coba simpelnya saja kalau kita lihat saat ini. Di tengah situasi pandemi ini, kita masih sekarang. Banyak di antara kita yang masih bisa hidup dengan baik, sehat. Meskipun saya tahu terbatas, sulit, makin berat dan sebagainya. Iya. Tapi kalau kita lihat, Tuhan masih memelihara kita. Dan masih dapat hidup dengan baik. Dan kalau sekarang, bahwa kan Tuhan masih berbicara kepada kita, menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya, atau melalui kondisi atau saudara-saudara seiman kita. Dia sedang mengarahkan kita tetap pada jalan keselamatan itu di dalam Kristus. Nah, semuanya ini sangat kita perlukan supaya kita boleh hidup dan pada akhirnya dapat mencapai apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Jadi setelah kita ada di dalam Kristus, kita mengalami keselamatan itu, kita mengalami sebuah perubahan hidup, bukan? Nah, kalau kita lihat mungkin kita tidak baca, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kita tahu bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, atau kita sebut sekarang Alkitab, itu memang berguna untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu semua bertujuan untuk apa? Ayat 17 dikatakan, mempersiapkan orang melakukan perbuatan baik. Tuhan sudah mempersiapkan kita semua. Tuhan sedang membentuk kita, mengarahkan kita, menjalani dalam kehidupan kita. Di dalam kesulitan seperti ini, Tuhan tetap mengarahkan hidup kita. Dia katakan, kamu tidak usah khawatir. Nah, kalau kita perhatikan pesan-pesan tadi ini semua saya katakan selain bukan rekayasa. Yang kedua adalah apa? Ini adalah hal yang pribadi. Ini poin yang kedua. Tadi poin pertama adalah firman Tuhan sebagai terang dan jalan kebenaran. Yang kedua adalah firman Tuhan ini dialami sebagai realita pribadi kita. Coba kita perhatikan. Ayat 105 tadi, Mazmur 119. Di situ dikatakan dengan jelas, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ku-nya 2 kali. Jadi dikatakan, jadi aku, firman Tuhan dan aku. Bukan orang lain, nanti dulu. Dan aku dulu. Nah, orang yang berjalan tadi itu, dengan pelita di depannya itu ya, itu memegang pelitanya sendiri dan harus dalam posisi yang benar. Nah ini saya katakan posisi yang benar, kenapa? Posisi pelita itu ada di mana? Itu akan mengarahkan dia melangkah kemana? Contoh, saya mau melangkah ke depan, jadi posisi pelitanya ada di mana? Ya di depan. Jangan sampai ditutup di belakang. Di sini kan bingung orangnya. Yang mau dilihat di depan kok malah disingkir ke belakang. Kan nggak mungkin. Pelitanya harus di depan. Nah ini posisinya. Nah itu juga diusahakan jangan sampai terhalang. Ada sesuatu yang menghalangi nanti dia nggak kelihatan cahayanya sampai di mana. Ini sudah jaraknya terpendek. Nggak terlalu panjang. Tapi kok sementara kok agak dihalangi lagi. Nah ini jadi repot nanti ya. Nah sebenarnya ini satu prinsip yang jelas dan sederhana saja. Jadi tidak usah kita pikirkan yang aneh-aneh. Nah, dikatakan dengan situ juga kerinduan pemazmur untuk dapat menjalankan hukum Taurat dengan adil, ini juga sebuah kerinduan pribadi. Dengan jelas, ayat pertama, ayat 106 tadi katakan, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Nah, di sini kembali ditekankan hubungan pribadi ini dengan Tuhan. Jadi ketika seseorang ingin melangkah di dalam jalan Tuhan, dia harus menempatkan firman Tuhan itu di depan dirinya. Dalam arti, dia ingin supaya firman Tuhan itu memimpinnya, menunjukkan jalan di depannya. Nah, dengan jelas di sini sebenarnya dia menaruh kepercayaan penuh kepada terang itu. Dengan kata lain, apa yang ditunjukkan oleh terang itu harus direspons, harus ditanggapi dengan serius, dengan benar, dengan tepat. Nah inilah makanya fungsi atau peran itu sangat penting. Sekali lagi saya katakan, ini bukan mimpi atau ilusi. Bukan sama sekali. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang jalan keselamatan di dalam Yesus,
Itu bukan ilusi, itu benar-benar realita. Yang sayangnya sering kali justru berusaha ditutupi oleh kegelapan dosa. Bahkan saya katakan sayangnya, banyak orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus masih hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, ini satu saat kita diingatkan, kita akan menghadapi pengadilan dari Tuhan. Itu kita diingatkan ya. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sebagai orang yang beraktivitas sehari-hari, kita perlu cahaya. Bayangkan dalam kita seringkali berkendara. Mau naik sepeda motor, naik mobil, apalagi kalau malam. Kita pasti perlu apa? Cahaya. Nah, ketika ada cahaya yang sudah dinyalakan itu, kita bisa melihat kira-kira sekitar kita itu apa, bagaimana. Nah, disitulah kita harus merespons. Saya pernah sempat berpikir, seandainya, yang saya lihat ini ternyata kok cuma hanya bayang-bayang atau ilusi. Secara fisika memang itu bayangan. Tetapi dalam realita, kita menempatkan itu sebagai kebenaran, sebagai realita. Dalam arti apa? Kalau saya lihat, oh ini sebelah ini nabrak. Gak apa-apa, itu cuma bayangan. Tok tak lindes ya gak apa-apa. Kalau kita ikuti bayangan seperti itu, kita akan mengalami apa? Kecelakaan. Dan itu bisa mematikan. Sehingga apa? Ketika kita tahu ada sesuatu di depan kita harus segera merespons dengan cepat. Bisa dibayangkan ya, betapa berbahayanya kalau itu sepandang hanya sekedar ilusi atau mimpi. Tak terobos saya gak apa-apa. Wah, mengerikan ini, mengerikan. Ya, disinilah kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu juga seperti itu. Jadi yang dikatakan itu bukan cuma sekedar ilusi, bukan sama sekali tidak. Itu betul-betul adalah kebenaran. Dan ini harus direspons dengan serius, sangat serius. Ketika ada kesalahan atau pelanggaran itu dinyatakan, apa yang diharapkan oleh Allah? Bertobatlah, berbaliklah, tinggalkan itu sungguh-sungguh. Nah, atau mungkin ada berhala apa yang selama ini masih ada dalam diri kita, dan itu kita sudah diingatkan, diterangi oleh firman Tuhan, tinggalkan hal itu, ganti itu berhalamu. Berhala itu apa sih? Saya enggak nyembah patung-patung, saya enggak nyembah gambar-gambar, saya enggak nyembah apa, enggak ada, coba lihat, enggak ada. Saya enggak nyimpen jimat kok. Betul, Anda tidak melakukan itu. Tapi ketika Anda mungkin meletakkan hati, pikiran, atau fokus hidup kita hanya kepada satu hal itu, dan itu ternyata bukan Allah. Dan kita terus berjuang untuk mencapai itu. Terus hanya ingin melakukan hal itu. Itulah berhala kita sebenarnya. Berhala-berhala modern jauh lebih tersembunyi. Dan itu seringkali tersembunyi dalam kegelapan. Banyak orang Kristen yang tidak menyadarikan hal ini. Mungkin termasuk kita. Dan ketika itu diterangi oleh firman Tuhan, ini loh berhalamu. Nah, disitulah. Cepat akui itu di hadapan Tuhan. Cepat buang itu dan gantikan dengan firman Tuhan. Biar Tuhan yang ada di situ, bukan berhala itu. Yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam hati kita. Nah, ini penting untuk kita perhatikan baik-baik. Hanya Yesus yang adalah terang dan jalan itu. Kebenaran itu. Yang berhak ada di dalam hati kita. Dialah yang harus kita sembah dan kita muliakan. Dan jangan berpikir seperti ini. Oh, kita dengar misalnya khotbah seperti ini. Wah, ini cocok itu cocok itu orang itu. Jangan pikir seperti itu. Itu kita resapi dulu, kita terima secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan berbicara apa kepada saya? Tuhan ingatkan apa kepada saya? Yang ini harus kita respons dengan baik. Nah, ketika kita mendengarkan semua itu, apakah kita memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan? Entah itu mungkin peringatan, teguran, petunjuk, penghiburan, atau apa? Itu bisa terjadi melalui berbagai hal. Misalnya tentang perenungan firman Tuhan secara pribadi, atau ketika mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Atau mungkin ada orang lain, saudara kita, teman kita, atau orang lain yang bisa berbicara menyampaikan kepada kita. Atau peristiwa-peristiwa tertentu yang mengguncang kita. Itu biasanya lebih berbicara kepada kita. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita? Kita sadar enggak hal itu? Setelah kita sadar, bagaimana kita kemudian merespons apa yang disampaikan Tuhan kepada kita? Ini juga penting. Dan ingat, jangan sampai kita melihat itu hanya untuk orang lain.
Nah, ketika kita berusaha merespons apa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah ada yang menghalangi kita? Mungkin. Pemikiran-pemikiran kita yang masih terus berkeras hati, oh itu nggak mungkin, ya sudahlah, nggak apa-apa, gini aja. Itu. Atau kita segera mungkin merespons, oh ya aku tahu, tapi kok aku ada urusan lain, ini penting. Padahal ini lebih penting. Bertobat itu segera itu lebih penting. Tapi kita seringkali mengabaikan dan kita masih mengurusi yang lain. Seolah-olah kita mengabaikan dengan harapan apa? Satu saat aku ndang pergi, tidak usah ribut lagi lah ya. Aku masih bisa pegang berhalaku dan sebagainya. Ini jebakan-jebakan yang seringkali terjadi. Masih ingat tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan 2 Timotius tadi? Firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Sehingga ketika Tuhan sedang menyatakan semua itu, kita harus segera tahu, cepat berubah, cepat. Kenapa? Inilah peran firman Tuhan yang sangat penting bagi kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. Mau terus saja di situ, padahal itu sebenarnya mematikan kita. Nah, firman Tuhan diberikan supaya kita boleh taat kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya ingin apa sih sama kita? Kenapa tadi sampai firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 106 dikatakan, aku mau berjanji, bersumpah bahkan dikatakan di situ, dan aku akan menepatinya. Karena sebenarnya itu adalah sebuah relasi pribadi dengan Tuhan. Tuhan tuh pengen sekali sebenarnya, ayo deket toh sama aku. Deket toh sama aku. Supaya apa? Kamu bisa menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu melimpah. Bahkan kita bisa menikmati pribadi Tuhan secara pribadi. Wow, sebenarnya itu satu kehormatan yang luar biasa. Tapi manusia lebih seringkali, kembali dalam Yohanes pasal 1, seringkali lebih memilih yang lain. Padahal Tuhan bilang, dekatlah datang kepadamu. Tadi kita sudah melihat dalam poin yang pertama, bahwa Yesus Kristuslah jalan satu-satunya untuk kita kembali kepada Bapa. Dia ingin kembali, dia itu ingin kita itu kembali kepada dia. Dia sangat rindu. Tangannya selalu terbuka, terulur. Coba Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Cari di firman Tuhan. Kapan Tuhan Yesus menghardik jemaat? Maksudnya orang-orang yang berdosa. Wah, kamu itu memang gini. Tidak ada. Tidak pernah. Tapi dia selalu mengajak mereka datang. Ayo datang mau kepadaku. Kamu tak ampuni. Kamu tak sediakan hidup yang kekal. Singkatnya begitu. Dan ini kan sebenarnya luar biasa pesan ini. Bahwa firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita itu bisa kembali kepada dia. Kita tidak usah malu-malu, waduh aku ono ini justru. Ya justru yang ono ini itu tadi itu bawalah kepada dia. Serahkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan serahkan segala khawatirmu kepadaku. Sebab dialah yang memelihara kita. Nah itulah sebabnya kita boleh datang kepada dia. Relasi pribadi dengan Tuhan. Firman-Mu bagiku. Apa kira-kira yang kita tangkap? Saya rindu. Kita boleh menyadari betapa pentingnya firman Tuhan itu. Firman-Mu bagiku. Apa peran firman Tuhan bagi kita? Saya sangat rindu bahwa kita sungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya peran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu bukan diberikan kepada kita bukan sekedar hanya lewat lalu begitu saja. Tapi sangat-sangat penting untuk mengingatkan kita, menerangi hati pikiran kita, supaya kita bisa kembali kepada jalan Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh menerima keselamatan kekal di dalam Dia. Yesus Kristuslah yang telah diutus ke dalam dunia ini oleh Bapa. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah yang membawa kita bisa kembali kepada Bapa. Dialah yang membawa hidup itu kepada kita. Dia sudah menjadi manusia, dia sudah mati dan bangkit bagi kita, dan dialah yang menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur, dialah firman yang menjadi daging. Tapi ada juga firman yang tertulis, yang diberikan kepada kita, yaitu Alkitab itu. Supaya kita dapat mengenal pribadi Allah itu, yang datang untuk menyelamatkan kita. Mari,
kita menyerahkan segenap hidup kita kepadanya. Dan kita sungguh menempatkan firman Tuhan itu dalam posisi yang betul. Yaitu di atas kita, di depan kita. Supaya dia memimpin, menyertai kita. Menerangi hati pikiran kita. Untuk kita boleh mengambil keputusan yang tepat. Dan kita boleh nanti bersama-sama dengan Tuhan kembali. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan ini. Tuhan, kami rindu. Biarlah firman-Mu selalu boleh menerangi hati kami. Menjadi tempat yang paling utama ya Tuhan. Menempati tempat yang utama dalam hati kami. Dalam hidup kami. Supaya kami boleh tahu Tuhan kemana kami melangkah di dalam Engkau. Bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah terang dan jalan itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kami, belajar seturut dengan kebenaran firman yang terus mengajar kami dan membentuk kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan, kami serahkan semuanya kembali dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam segala pergumulan hidup mereka. Banyak hal yang harus dikumulkan, dipikirkan. Tuhan, Kau yang sertai dan Kau yang sangat mengerti dalam kebutuhan mereka. Tuhan, Kau juga berkarya terus dan menolong, memimpin kami tetap di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih. Kami boleh serahkan seluruhnya kembali dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang terus berkarya dan menolong kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, kita menyanyikan lagu Bersandar di Atas Janji Allah. Janji Allah ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Sambil itu kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat memberikan persembahan. Bersandar di atas janji Allah. Berdiri di atas janji Kristus Raja, sampai kekekalan pujian baginya. Mulia di tempat tertinggi ku sorak, berdiri di atas janji Allah. Berdirilah, berdiri di atas janji Juru Selamatku. Berdirilah, ku berdiri di atas janji Allah. Berdiri di atas janjinya yang teguh, kala badai bimbang takut menghadang. Dengan firman Allah ku akan menang, berdiri di atas janji Allah. Berdirilah, berdiri di atas janji Juru Selamatku. Berdirilah, ku berdiri di atas janji Allah. Berdiri di atas janjinya ku yakin, darahnya yang kudus sucikan daku. Berdiri di atas kebebasan Kristus, berdiri di atas janji Allah. Berdirilah, berdiri di atas janji Juru Selamatku. Berdirilah, ku berdiri di atas janji Allah. Berdiri di atas janji Kristus Tuhan, terjalin selamanya dalam kasih-Nya. Dengan pedang rohnya kita menanglah, berdiri di atas janji Allah. Berdirilah, berdiri di atas janji Juru Selamatku. Berdirilah, ku berdiri di atas janji Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, konflik, kami bisa berdiri di atas janji Tuhan
yang tidak pernah goyah, yang teguh, yang tidak pernah berubah. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu ini. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai persembahan yang memang berasal dari Engkau sendiri. Dan berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama berdoa untuk 3 hal. Pertama, kita berdoa untuk pandemi di Indonesia. Kita mohon Tuhan menurunkan jumlah orang yang terpapar COVID ini. Kita mohon juga Tuhan memberikan tim medis yang ada di garis depan, memberikan mereka kekuatan untuk mengobati pasien COVID. Dan yang ketiga, kita juga berdoa untuk kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk mentaati protokol kesehatan. Karena jikalau ada protokol kesehatan tetapi tidak dijalankan, semua itu adalah sia-sia. Kita berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan penguasa langit dan bumi, Tuhan yang menuntun sejarah hidup manusia. Kami datang kepadamu, kami memohon belas kasihan-Mu. Di tengah-tengah situasi pandemik yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berbelas kasihan menurunkan jumlah orang yang terpapar COVID. Khususnya di Indonesia ya Tuhan, yang di hari-hari terakhir ini jumlah yang terpapar COVID melonjak tajam. Kami mohon Tuhan, Engkau dengan anugerah-Mu, hanya Engkau saja yang mampu menolong menghentikan pandemi ini. Kami juga mengingat tim medis yang ada di garis depan. Mohon Kau berikan mereka kekuatan ekstra, kesehatan, imunitas yang kuat untuk mengobati pasien-pasien COVID ini. Berdoa juga bagi keluarga mereka. Berikan mereka rasa aman di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan setiap masyarakat Indonesia. Tolong ya Tuhan, berikan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan ini. Berikan satu hati yang tunduk kepada pemerintah, menjalankan aturan yang pemerintah tetapkan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang berkuasa. Pada saat pandemi ini melanda, Engkau tetap duduk di atas pandemi ini sebagai Raja di atas segala raja. Kami mohon ya Tuhan, lewat pandemi ini juga semakin banyak orang yang datang memohon untuk mengenal Engkau. Sehingga hidup mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nyawa mereka, jiwa mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Kita pujikan doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau, memampukan engkau untuk boleh hidup dalam terang kebenaran firman-Nya bagi kemuliaan namanya, mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup dalam pimpinan terang kebenaran firman Tuhan.